Yo, what's up? Salam provokator, berani berkarya. Oke, pada video kali ini gue akan membahas tentang salah satu lirik lagu dari Voice by Ceproda. Jadi sini gue tertarik untuk membahasnya karena judul yang mereka taruh judul yang mereka buat, judul lagunya. Dan gue tertarik untuk melihat lirik secara keseluruhannya. Oke, mungkin sebelum gue ngebahas tentang lirik lagu dari Voice by Ceproda ini, mungkin lu bisa bantu channel Provokator BK ini agar semakin berkembang dengan subscribe dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasinya atau lonceng notifikasinya. Oke. Dan jika lu punya saran untuk gua ataupun tidak setuju dengan pendapat gua, lu bisa komentar. Dan juga lu yang punya saran atau rekomendasi buat gua membahas tentang lirik lagu dari band lainnya, mungkin untuk next video, mungkin lu bisa komentar juga nama bandnya dan juga judul lagunya. Oke, lagu Perempuan Merdeka Seutuhnya ini itu rilis pada tahun 2019 dan lagu ini diciptakan katanya dari artikel yang gua baca itu tentang ketimpangan gender yang ada di Indonesia. Tujuannya itu untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, kira-kira lu setuju nggak tentang kesetaraan gender ini? Kalau gua pendapat pribadi gua untuk zaman yang sekarang ini untuk zaman setelah perjuangan Raden Ajeng Kartini, untuk zaman sekarang itu gua nggak setuju gua kurang setuju dengan adanya gerakan memperjuangkan kesetaraan gender. Soalnya menurut pandangan gua, setelah perjuangan dari Raden Ajeng Kartini di negara ini, menurut gua negara kita yang sekarang ini itu tidak ada, setahu gua itu tidak ada lagi larangan untuk perempuan berekspresi Tidak ada lagi larangan untuk perempuan itu mengejar karirnya atau untuk perempuan itu berkembang maju di negara ini Itu tidak ada lagi aturan yang seperti itu. Dan mungkin beberapa hal alasan kenapa gua nggak setuju adanya gerakan memperjuangkan kesetaraan gender adalah alasan pertama yang namanya perempuan menurut gua itu tidak boleh memimpin sebuah keluarga Itu yang memimpin keluarga harus laki-laki. Dan yang kedua, kenapa gua nggak setuju dengan adanya kesetaraan gender, karena perempuan itu tidak bisa menjadi imam dari seorang laki-laki. Dan alasan ketiga, mungkin di sini gua juga tidak akan setuju dengan adanya perempuan naik sebagai presiden Bagi gua presiden itu adalah pemimpin dari negara. Sama halnya dengan pemimpin keluarga aja itu harus laki-laki. Dan bagi gua gerakan semacam ini di Indonesia yang sekarang ini itu tidak diperlukan, bro. Apalagi di negara kita ini mayoritas agamanya Muslim. Jadi yang pastinya tidak ada lagi yang namanya menindas perempuan. Tidak ada lagi yang menghalang-halangi perempuan. Kita bisa lihat contohnya seperti Nabi Nabi itu gimana caranya memperlakukan perempuan. Dan untuk zaman sekarang tidak ada lagi semacam zaman Raden Ajeng Kartini dulu Tidak ada lagi di negara kita ini larangan untuk berekspresi, larangan untuk berkarir, larangan dan untuk berpendapat itu sudah tidak ada lagi. Jadi menurut gua nggak ada gunanya untuk memperjuangkan gerakan kesetaraan gender di Indonesia Beda halnya dengan luar. Wajar kalau di luar negeri luar negeri kan tahu sendiri banyak mayoritas yang tidak punya agama. Jadi seperti itulah. Dan itu tidak bisa disamakan dengan negara kita yang mayoritasnya itu Muslim, yang tahu dengan cara memperlakukan seorang wanita itu seperti apa jika mereka mengikuti ajaran agamanya. Oke, itu menurut gua mungkin lu punya pendapat lain, lu bisa komentar. Oke, mungkin kita langsung lihat aja lirik lagu dari Perempuan Merdeka Seutuhnya dari Voice by Ceproda. Kita akan bahas satu-satu per bait. Oke, mungkin di bait pertama ini gue akan bacakan itu mengikuti cara berpikirmu
kurasa waktu terbunuh, terjebak dalam raung dogmamu, semua jadi terbelenggu. Nah, pada bait pertama ini yang gue tangkap dan udah gue tulis agar gue tidak ngambang ngomongnya ya. Si penulis itu mengemukakan kekesalannya terhadap beberapa pria ya, terhadap seorang pria kemungkinannya. Dan di lirik pertama ini itu tertulis dari cara tulisannya itu, dia tidak ingin mengikuti pikiran atau doktrin-doktrin pikiran dari pria itu. Dia merasa jika dia itu mengikuti pikiran-pikiran atau doktrin-doktrin pikiran pria itu, dia tidak akan berkembang. Kemudian di baris lirik selanjutnya itu dia juga mengungkapkan jika dia mengikuti atau ya tergantung dengan pikiran-pikiran si pria itu, ya dia merasa bahwa dirinya itu seperti berada di penjara ya. Dia merasa terbelenggu dengan dogma-dogma pikiran ataupun ya doktrin-doktrin pikiran yang melarangnya ini, melarangnya itu, yang membatasi untuk dia berkarya. Oke, selanjutnya di bait kedua lirik dari lagu ini itu mengamini sampah serapahmu ya, bukan sumpah serapahmu. Mengamini sampah serapahmu, nurani terasa mati, terkurung dalam dengki hatimu, beda dicaci maki. Nah, kemungkinan yang gue tangkap itu dari bait kedua ini, dia merasa bahwa jika dia mengikuti doktrin pemikiran pria itu dan mengikuti apapun keinginan dari pria itu, dia seolah tidak hidup di dunia ini. Dari lirik yang gue baca ini, dia merasa bahwa hidupnya itu ya bukan miliknya. Dan kemudian di lirik akhirnya pada bait ini itu dia mempertegas tentang masalah perbedaannya, beda dicaci maki. Nah dari sini mungkin kita bisa tahu tentang siapa, tentang orang-orang seperti apa yang mereka maksudkan di dalam lirik ini ya. Nah jawabannya itu ya ada pada lirik selanjutnya, dan juga yang dimaksud ini itu mungkin ya seperti orang-orang yang sempat gue jelasin pada video sebelumnya ya, tentang lagunya Seringai yang berjudul Mengadili Persepsi Bermain Tuhan. Kemungkinan besar orang-orang seperti itu yang dimaksud dengan di dalam lagu ini ya. Orang-orang itu ya seperti orang-orang yang sering atau yang kerap merasa paling benar ya, merasa maha benar. Orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan sesuatu, dan orang-orang yang merasa bahwa dirinya Tuhan ya mungkin. Karena bagi gua yang berhak untuk menentukan salah dan benar itu hanyalah Tuhan, bukan manusia ya. Dan di sini orang-orang seperti ini merasa bahwa dirinya paling benar dan orang lain salah, dan mereka ini secara tidak langsung ya menurut gua ingin menjadi Tuhan kalau seperti ini ya, karena hanya Tuhanlah yang paling berhak untuk menentukan yang mana yang benar dan salah. Nah kemudian di lirik selanjutnya juga terlihat bahwasanya si penulis lagu ini mengungkapkan kekesalannya ya pada lirik lagu ini. Kau pikir surga hanya milikmu sendiri, kau nyinyir, kafir sana, kafir sini. Kemudian di lanjutan liriknya juga dia mengungkapkan bahwasanya meski dia ini itu tidak seperawan Bunda Maria ya, dia tahu mana yang baik dan buruk. Dia juga tahu batasan-batasan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh. Dan di sini gue juga menangkap bahwa ya si penulis lagu ini tidak ingin orang-orang itu melarang mereka untuk berkarir hanya karena mereka itu berbeda, hanya karena mereka itu tidak sama dengan perempuan lainnya yang mungkin karena mereka suka musik metal dan memainkan musik-musik metal ya. Dan ini kan memang di Indonesia sendiri masih jarang seperti ini ya, apalagi mereka itu berjilbab. Nah jadi mereka tidak ingin orang-orang itu yang melarang mereka dengan perbedaan itu, padahal mereka juga kan nggak berbuat macam-macam ataupun melakukan dosa di dalam hobi mereka di dalam hobi mereka bermusik ya. Seperti lirik lagu mereka ini, meski mereka itu tidak sebaik ataupun sesuci Bunda Maria ya, tapi mereka itu tahu batasan-batasannya, tahu yang mana yang boleh dan yang tidak. Dan sampai saat ini kan terbukti bahwasanya mereka tidak pernah melepas yang namanya jilbab mereka ya. Dan juga mereka juga dari lagu-lagu mereka juga itu ada tujuan-tujuan baiknya, dan di lirik lagu inilah mereka mengungkapkan kekesalan mereka ya.
Oke, kemudian di lirik selanjutnya itu menampilkan neraka syahwatmu, dunia indah hangat menjelma, terbentang surga, damai hidup, seakan mimpi jadi nyata. Ku tak perlu segala sabda fasis mulutmu, yang ku mau dunia damai penuh warna. Wow. Dari lirik ini itu gua menangkap bahwa si penulis ini mengutarakan hal-hal yang sering mereka ucapkan, hal-hal yang sering orang-orang itu ucapkan. Dengan dalil-dalilnya, orang-orang ini itu kerap menyalah-nyalahkan, kerap menghujat, kerap mencaci-caci dalam hobi yang mereka geluti. Karena mereka memang ya agak berbeda, namun ya mereka juga menjelaskan bahwasanya meskipun mereka berbeda, mereka tahu batasan-batasan yang dilarang dan juga batasan-batasan yang boleh dilakukan. Dan dari lirik selanjutnya itu gua menangkap si penulis lagu ini juga langsung menanggapi dalil-dalil yang sering diucapkan oleh orang-orang itu dalam menyalahkan mereka untuk berkarya atau dalam menyalahkan hobi mereka. Dari lirik ini gua menangkap maksudnya itu bahwasanya dia itu si penulis lagu ini itu tidak butuh dengan dalil-dalil yang kerap melarangnya itu dengan ucapan-ucapan indahnya mengenai surga, neraka dan semacamnya ya. Selanjutnya di situ juga dia langsung menjawab bahwasanya yang dia butuhkan adalah dunia yang penuh warna, dunia yang damai, yang bisa menghargai perbedaan, yang tidak melarang mereka untuk berkembang dan berkarir maju meskipun mereka berbeda, tidak sama dengan wanita-wanita pada umumnya. Nah, dari sini mungkin gua menangkap bahwasanya lirik lagu ini itu adalah ungkapan atau ya suara hati mereka dalam mengungkapkan kekesalan mereka terhadap orang-orang yang selama ini kerap mencaci mereka, kerap melarang mereka, kerap menghujat mereka karena mereka bermain musik metal, mungkin ya karena mereka berjilbab dan bermain musik metal ya. Dan di lirik lagu ini ialah penuh dengan kata-kata emosi mereka ya, kata-kata emosi mereka yang tidak ingin untuk mereka itu dilarang dan ini adalah luapan emosi mereka yang mungkin udah kesal banget dengan orang-orang semacam itu ya. Dan kalau pendapat gua secara pribadi ya, gua sah-sah aja ya dengan mereka meskipun mereka ini berjilbab memainkan musik metal, karena ya kita bisa lihat dengan apa yang sudah mereka bawa sampai saat ini. Mereka dengan musik tersebut, dengan musik metal tersebut, meskipun mereka berjilbab, mereka sampai sekarang masih menggunakan jilbab itu. Dan mereka masih menutup aurat dan mereka masih menjaga agama yang mereka yakini sampai saat ini ya. Dan mereka dengan mereka memainkan musik metal itu, mereka punya tujuan baik untuk mengutarakan hal-hal yang sering mendiskriminasikan orang-orang seperti mereka, yang orang-orang yang berbeda. Dan mereka juga mempunyai tujuan baik di dalam permusikan ini. Oke, mungkin itu pendapat gue tentang lagu ini ya. Dan mungkin jika gue salah menanggapinya ataupun salah memaparkan maksud dari lagu ini, mungkin lu bisa bantu koreksi, lu bisa serukan pendapat lu di kolom komentar. Jadi mungkin kita bisa berdiskusi. Ini hanya pendapat gue ya tentang lagu ini. Oke, mungkin sampai di sini. Jika lu punya rekomendasi untuk gue ngebahas lagu dari band lain, lu bisa komentar ya. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Salam provokator berani berkarya. See you on the next video. Bye bye.